podcast for curious mind. Kamu lagi dengerin podcast What's Trending. Halo semuanya, ketemu lagi di What's Trending bareng saya, Lea Baneza. Kali ini Lea mau bahas tuntutan kenaikan UMP buruh 8-10%, mungkinkah? Nah, salah satu momen penting di bulan November adalah penetapan upah minimum untuk tahun depan. Menteri Ketenagakerjaan Yashirli meminta seluruh gubernur segera menetapkan upah minimum provinsi 2025 paling lambat 21 November tahun ini, serta menetapkan upah minimum kabupaten atau kota paling lambat pada 30 November 2024. Hal ini disampaikan Yashirli pada rapat koordinasi bersama Menteri Dalam Negeri Mendagri Tito Karnavian dan seluruh kepala daerah di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota yang membahas terkait penetapan upah minimum tahun 2025. Dalam keterangannya, penetapan UMP dilakukan dengan mempertimbangkan saran dari Dewan Pengupahan dan arahan pemerintah pusat berdasarkan data Badan Pusat Statistik BPS. Menaker mengimbau seluruh pihak baik dari pusat maupun daerah dapat mengedepankan komunikasi dengan stakeholder ketenagakerjaan. Sebelumnya nih, Partai Buruh bersama sejumlah serikat pekerja sempat menggelar unjuk rasa dengan tuntutan yakni menaikkan upah minimum hingga kisaran 8-10%. Tuntutan ini berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi MK yang mengabulkan sejumlah gugatan terkait Undang-Undang Cipta Kerja yang diajukan kalangan buruh. Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengatakan setelah adanya putusan MK, variabel besaran inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks tertentu perlu dihitung secara proporsional dan membuat kebutuhan hidup layak. Iqbal optimis perhitungan kenaikan upah 2025 bisa lebih besar ketimbang tahun sebelumnya. Tapi mungkin nggak sih angka ini tuh diwujudkan? Kita bahas usai komen netizen plus 62. Netizen kita mulai dari @chowxx yang berkomentar, silahkan hitung asal jangan menggunakan koefisien tertentu lagi yang hanya 0,1 sampai 0,3. Karena MK sudah mencabut itu. Kalau hitungan adil sih pasti sudah di atas 5 hingga 7%. Kemudian @acxx, wajar naik 10% biar daya beli masyarakat naik. Jadi cash flow bagus, peredaran uang lancar, usaha bangkit lagi. Kemudian @adxx, buruh mikirnya diri sendiri, tutup mata sama keadaan sekarang. Ntar kalau kena PHK nangis-nangis, salahin sana-sini, salahin pemerintah padahal gak ngajak pas masih kerja nuntut mulu kerjaannya. Kondisi ekonomi dunia lagi gak baik-baik aja, ini buruh nuntut mulu, negara-negara Eropa aja banyak yang babak belur. Kemudian @kopxx, gaji itu juga harus memperhatikan kesejahteraan pekerja. Banyak pekerja yang udah berkeluarga punya tanggungan anak minimal 2, belum cicilan lain seperti rumah, kendaraan, dan lain-lain, belum lagi dana hiburan atau liburan. Harusnya semua itu dihitung juga. Kemudian @aroxx, jangan jadi buruh kalau begitu, usaha mandiri saja. Kemudian @abxx, tidak bisa ditawar lagi. Buruh sudah sangat kesulitan dengan gaji saat ini. Kemudian @rafxx, keadaan di dunia usaha sedang tidak baik-baik saja. Saya kira belum tepat kalau harus naik upah dulu, akan lebih memberatkan pengusaha. Dikhawatirkan akan terjadi PHK massal, akan lebih ambruk lagi daya beli masyarakat. Kemudian @detxx, sudah waktu ya rakyat Indonesia mendapat gaji yang layak. Setidaknya gaji cukup, bukan sekedar buat makan, rakyat juga ingin nikmati hidup. Kemudian @zukxx, pokok permasalahan negara ini kita yang harus atasi cuma satu, masalahnya ada di para koruptor. Mau masalah ini dan itu, tetap berantas dulu yang satu ini, yaitu para koruptor. Presiden Prabowo, Wapres Gibran, kami menaruh harapan pada Anda untuk menyelesaikan ini semua. Menanggapi permintaan buruh, Menteri Ketenagakerjaan Menaker Yashirli mengatakan masih akan dilihat dan dihitung terlebih dahulu. Yang pasti, Yashirli mengatakan kalau angka kenaikan UMP akan menunggu data-data dari
Badan Pusat Statistik BPS. UMP ini kan kita masih punya waktu, ya, punya waktu, artinya November tanggal 21 November untuk provinsi. Jelas kita akan mengeluarkan surat edaran. Kami sebelum itu tentu kita akan menghitung dulu ya sesuai dengan PP. Data BPS tanggal 6 masuk. Nah, data BPS itu tanggal 6 masuk. Dari situ kita akan lakukan simulasi perhitungan ya, inflasi berapa, pertumbuhan ekonomi berapa. Ya, dari situ nanti kita akan lihat apa yang bisa kita lakukan. Yang penting kita ingin solusi yang terbaik gitu ya buat bangsa ini. Nanti kita lihat ya, Artinya ada aturan tapi juga tentu ada hal-hal yang bisa kita lakukan yang lain ya kalau memang itu bisa kita lakukan. Berbicara soal UMP, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia Apindo Sinta W. Kamdani mengungkap kondisi usaha tengah memburuk. Sinta mencontohkan industri tekstil atau garmen yang banyak merumahkan pekerjanya. Dia meminta persoalan angka UMP diserahkan ke pihak industri. Kondisi di khususnya sektor tekstil garmen dan lain-lain yang juga banyak harus melakukan PHK, merumahkan karyawannya. Oleh karenanya kami mengimbau bahwa ini adalah satu hal yang kita perlu, tantangan ini yang kita harus perhatikan bersama, bahwa dengan kondisi yang seperti ini kita juga perlu mewaspadai gitu, jangan sampai kondisi yang sudah tantangan berat ini akan bisa tambah besar yang harus dihadapi. Oleh juga tadi kami mengedepankan mengenai isu bipartit, jadi di atas daripada UMP sebaiknya diserahkan kepada pelaku usaha masing-masing, karena ini tentu saja kondisinya juga berbeda-beda. Jadi ini ada negosiasi bipartit dan social dialogue yang terus kami kedepankan dengan para pekerja. Dan ini saya rasa kolaborasi dan kerjasama yang juga kepentingan daripada banyak pihak ini memang harus berimbang. Kami juga memperhatikan daripada kesejahteraan para pekerja. Oleh karenanya sekarang kami juga duduk bersama melalui social dialogue ini untuk bisa memperhatikan hal-hal apa yang menjadi kepentingan bersama yang perlu menjadi perhatian semua. Sementara Sekretaris Jenderal Sekjen Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI), Timbul Siregar, menilai putusan Mahkamah Konstitusi MK yang mengabulkan sejumlah gugatan terkait Undang-Undang Cipta Kerja sebagai kemajuan, khususnya soal upah, di mana putusan MK mengharuskan adanya revisi kembali PP nomor 51 tahun 2023. Putusan MK menjadi hal penting dan maju ya, walaupun tidak seluruh permohonan dikabulkan, hanya sebagian. Tapi ada beberapa hal yang maju. Pertama terkait dengan upah, tentunya dengan putusan MK ini maka harus ada revisi kembali PP 51 tahun 2023 yang memang pertama, memastikan indeks itu tidak harus 0,1 sampai 0,3. Dia harus dibuka berdasarkan komponen hidup layak dan persentase kontribusi pekerja terhadap pertumbuhan ekonomi wilayah ya, PDRB. Sehingga itu harus nanti diputuskan dalam Dewan Pengupahan. Fungsi Dewan Pengupahan itu dinaikkan kembali, tidak serta-merta hanya formalitas. Nah, tentunya dengan putusan MK tersebut, maka harusnya upah minimum 2025 harus diulang kembali ya, walaupun sekarang sudah November tanggal 1. Memang nanti kan tanggal 21 harus dilakukan, bahwa harus ada bagaimana menghitung kontribusi pekerja terhadap pertumbuhan ekonomi dan nanti ditentukan berapa indeksnya. Kemudian Dewan Pengupahan harus menjadi institusi yang menetapkan indeksnya itu berapa dan sebagainya. Sehingga formulanya itu tidak seperti yang formula di PP 51 yang merupakan revisi daripada PP 36 ya. Kemudian juga Dewan Pengupahan harus benar-benar berdaya, tidak boleh dikerdilkan, bahwa unsur pekerja memastikan mengikuti putusan MK dan mengambil
sikap proaktif untuk bisa memastikan upah minimum 2025 tidak lagi berbasis pada PP 51 tersebut. Ketua 2 Perkumpulan Pengajar dan Praktisi Hukum Ketenagakerjaan Indonesia P3HKI, Ahmad Ansyori melihat tuntutan buruh yang meminta kenaikan UMP sebesar 8-10% sulit diwujudkan. Kenapa? Kita bahas bareng Ketua 2 P3HKI Ahmad Ansyori. Pak, aku mau tanya nih Pak terkait dengan ini kan buruh menuntut kenaikan upah minimum provinsi atau UMP ini sebesar 8-10% gitu ya Pak setelah permintaan di MK ini. Nah mungkin gimana nih Bapak melihat angkanya dan mungkin nggak sih Pak angka segitu tuh bisa gitu? Ya, Lia lihat di spanduk kan bahkan ada yang nulis 15 ya Kak. Jadi yang pertama Lia, saya kira ini satu hal yang patut diapresiasi karena Mahkamah Konstitusi setelah sekian lama dan berulang kali berbagai kelompok masyarakat melakukan pengujian terhadap Undang-Undang Cipta Kerja, tetapi pada akhirnya dengan berbagai blade yang dilakukan oleh pemerintah tetap saja isinya kan begitu. Nah sekarang ini dengan putusan MK nomor 168 ya, ada 21 norma yang diputuskan di dalam 168 itu, tapi dari 21 itu yang sangat signifikan itu ada 17. Nah di antara 17 itu ada 4 poin tentang pengupahan. Nah saya ingin menjelaskan dari sisi itu dulu ya. 4 poin itu tentang Dewan Pengupahan, itu norma yang ke-9, lalu norma ke-10 itu tentang struktur dan skala upah, lalu norma ke-11 itu tentang upah minimum, dan selanjutnya tentang upah sektoral. Jadi ada 4 poin ya. Nah tentang tadi Lea katakan seberapa mungkin tuntutan buruh itu dapat terrealisir untuk kenaikan di upah minimum 2025 ini antara 8 sampai 10. Saya melihatnya dari berbagai perspektif itu akan relatif gitu ya. Artinya mungkin lebih lugas saya katakan berat untuk terwujud. Mengapa saya katakan berat untuk terwujud ya? Yang pertama karena putusan MK ini kan tidak serta-merta dapat langsung dieksekusi, dapat dilaksanakan. Dia ada prosesnya. Nah, meskipun tentu Lea akan katakan putusan MK yang lain kok langsung dieksekusi. Contohnya usia capres-cawapres misalnya gitu ya. Nah, pada dasarnya kan harus disesuaikan di dalam undang-undang. Meskipun putusan MK itu selalu saja final and binding ya. Dia yang terakhir dan bersifat mengikat. Nah, di samping itu ada juga proses. Saya lihat proses yang pada hari yang sama ketika penetapan itu dikeluarkan, karena saya ikut menyimak juga saat putusan itu dibacakan, dan saya termasuk salah satu tim afidavit ya, pemberi masukan kepada penggugat. Kami dari Perkumpulan Pengajar dan Praktisi Hukum Ketenagakerjaan ada 7 orang yang diminta untuk memberikan masukan. Jadi kami berkorelasi dengan putusan saat itu dibacakan. Nah, menurut hemat kami, saya pribadi paling tidak ya, itu melihat bahwa akan ada perubahan, itu satu hal. Saya yakin akan ada perubahan. Perubahannya signifikan, iya signifikan, karena ada 17 poin signifikan dari 21 amar putusan itu. Tetapi apakah bisa langsung diwujudkan dalam bentuk UMP di 2025? Yang pertama, proses UMP ini kan sedang berlangsung ya. Saya diminta juga narasumber di Disnaker Sumatera Utara misalnya. Nah, saya melihat ada dokumen, mungkin Lea juga sudah dapat, itu ada standpoint dari Apindo. Standpoint dari Apindo itu, menurut hemat saya agak soft dan berkemungkinan diadopsi oleh pemerintah gitu. Apa standpoint dari Apindo? Logik kalau misalnya Apindo mengatakan, oh ini waktunya relatif terbatas, situasi ekonomi belum stabil, maka kita masih akan untuk tahun 2025 akan menggunakan formula yang lama begitu, yang
masih di PP 36 ya. Nah, itu posisi dari Apindo. Dan saya condong menduga bahwa sepopulis-populisnya pemerintahan Prabowo di era hari-hari pertamanya ini tidak akan gegabah untuk langsung memenuhi permintaan buruh. Sekalipun ada putusan MK ini. Begitu, Lea. Mau sepopulis apapun Prabowo tetap aja gitu ya Pak, sulit untuk diwujudkan. Nah, tapi kalau misalnya melihat perubahan 21 pasal di Undang-Undang Cipta Kerja yang di ini MK, Pak, kira-kira sebenarnya cukup nggak sih untuk membawa perubahan atau mendorong perjuangan buruh ini untuk mendapatkan kesejahteraan gitu? Ya, saya melihat dengan 21 amar putusan yang dituntut oleh buruh itu yang sebagian itu dikabulkan, itu akan membawa dampak yang cukup signifikan. Nah, contohnya dari 4 hal yang saya sebutkan di awal tadi tentang Dewan Pengupahan contohnya. Nah, dengan putusan MK tersebut, maka tidak akan dapat misalnya daerah-daerah provinsi itu menetapkan sendiri dengan merujuk pada pasal PP 36 2021. Harus melibatkan secara aktif Dewan Pengupahan misalnya gitu ya. Kemudian ada skala upah, struktur dan skala upah. Nah, struktur dan skala upah ini disebutkan yang proporsional. Nah, kata-kata yang proporsional ini kan maknanya data tertentu dan ada diskusi prosesnya menetapkan proporsionalnya. Kemudian indeksnya misalnya. Lalu ada upah sektoral. Nah, yang sudah cukup lama hilang begitu. Dan upah sektoral ini sebetulnya logis begitu ya. Di sebagian memang diterapkan, tetapi dengan dihidupkannya kembali upah sektoral, saya yakin ini membawa suasana baru bagi perburuhan di Indonesia. Nah, Lea, yang perlu diantisipasi itu begini. Kalau kita kan harus melihatnya dari perspektif yang holistik ya. Buruh satu sisi ya, ekonomi dan investasi ya, dunia usaha juga tidak bisa diletakkan di belakang. Contoh begini, kalau proporsi upah itu tidak dapat diidealkan misalnya ya, meskipun kawan-kawan buruh mengatakan ya ekonomi biaya tinggi itu kan sebetulnya karena soal pungli, soal korupsi, bukan faktor upah di dalamnya. Oke lah, kita anggap itu ada benarnya misalnya begitu ya. Maka pengusaha tentu mau tidak mau akan mencari jalan untuk kesinambungan usahanya. Nah, jalan yang paling sederhana mereka lakukan itu relokasi misalnya, dan itu sudah terjadi puluhan tahun ya. Dari Jakarta, Jabodetabek itu pindah misalnya ke Jawa Tengah dengan upah UMP yang separohnya gitu ya, dengan dialog yang lebih baik gitu ya antara pekerja dan pengusahanya. Nah, kekhawatiran kedua begini, bukankah meskipun di sini diubah juga tentang alih daya gitu, tapi pada dasarnya kan alih daya itu masih berlaku gitu, dengan beberapa persyaratan tertentu. Maka jika terlalu dipaksakan, tidak tercapai kesepakatan yang cukup membuat dunia usaha melihat peluang, maka salah satu alternatifnya mereka mengurangi pegawainya, kemudian menggunakan pendekatan mekanisme alih daya misalnya. Dan itu berdampak yang juga luas. Karenanya saya dengan kawan-kawan serikat, besok kebetulan mau ketemu kami di Kemnaker itu, saya akan menganjurkan silahkan di kawan-kawan serikat itu mengajukan 8-10 misalnya ya. Nah, itu coba dielaborasi efek dari 8-10 itu terhadap keberlangsungan usaha gitu. Tadi seperti yang Bapak bilang juga kan ada banyak aspek yang mesti dipertimbangkan gitu ya dalam menaikkan atau memutuskan UMP gitu. Tapi kalau misalnya dari permintaan buruh ini demi kebutuhan hidup layak, tapi kalau dari sisi ekonomi atau mungkin pertumbuhan industri saat ini, kira-kira kenaikan upahnya tuh mungkin berapa persen nih Pak? Bisa nggak Pak? Memang kalau dilihat dari, coba Lea perhatikan ya, kan terjadi deflasi berturut-turut kan. Baru bulan kemarin ini ada inflasi kecil ya. Coba dia perhatikan. Jadi deflasi itu beberapa bulan terus terjadi deflasi. Artinya sebetulnya deflasi itu bukan berarti
harga barang turun saja gitu, tapi daya beli masyarakat berkurang gitu. Dan itu sudah cukup signifikan data yang diungkapkan tentang menurunnya kelas menengah karena situasi ekonomi gitu ya. Artinya kebutuhan real dari masyarakat pekerja buruh itu untuk memenuhi kebutuhan hidup keseharian bersama keluarganya itu nyata dan itu perlu difasilitasi. Dan kalau kita lihat kenaikan upah yang lampau misalnya, beberapa daerah itu yang naiknya 0% misalnya di tahun 2022 misalnya Sumatera Selatan. Apa iya Sumatera Selatan, Sulawesi Utara, kemudian Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat itu bisa tidak ada kenaikan upah sama sekali misalnya begitu. Nah, saya rasa ada efek psikologis juga bagi pekerja yang sekalipun dikatakan bahwa ini di daerah ini misalnya yang saya sebut tadi Sumatera Selatan, kemudian Sulawesi Utara, lalu ada Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat kenaikannya itu 0% misalnya. Memang karena pertumbuhan ekonominya tidak tinggi, kemudian inflasi relatif tidak ada, malah terjadi deflasi. Tapi faktanya tidak seperti itu. Karena misalnya gini, listrik ya itu kan salah satu kebutuhan nyata. Itu ada kenaikan. Kemudian biaya pendidikan ada kenaikan. Jadi tidak benar juga kalau misalnya dikatakan resep PP 36 2021 itu masih manjur begitu. Enggak. Pak, tapi kalau misalnya mengkira-kira gitu ya Pak, kalau menurut Bapak aja nih, kira-kira berapa persen sih Pak idealnya? Kalau 5% saya masih melihat ruang itu ya. Tapi kalau sampai 2 digit gitu, kok sepertinya belum ya. Juga perlu diimbangi misalnya begini, kan ada terjadwal untuk kenaikan pajak ya. Nah itu mungkin sebaiknya ditunda juga yang menjadi 12% itu, sekalipun proporsi yang terdampak pada pekerja buruh itu relatif lebih sedikit gitu, tetapi untuk lebih memberikan sweetener lah kepada kaum buruh, kaum pekerja bahwa oke, hitungan yang kita bisa lihat bersama itu misalnya apakah 5,25% misalnya begitu. Tapi ini juga bukan rata-rata kan, karena masing-masing daerah berbeda-beda. Pak, mungkin yang terakhir Pak, kira-kira apa nih Pak yang perlu diperhitungkan, dipertimbangkan pemerintah dan industri juga nih dalam penerapan kenaikan upah ini? Dan bukankah kalau misalnya kita menaikkan UMP ini bisa meningkatkan perekonomian ya Pak? Karena kan mungkin daya belinya jadi bisa meningkat tuh Pak. Nah mungkin gimana tuh Pak? Jadi ini seperti satu puzzle yang saling bergantung satu sama lain gitu ya. Perubahan porsi puzzle itu akan mengurangi porsi pada lainnya. Itu tidak bisa tidak gitu. Nah, yang perlu dicermati lebih awal oleh pemerintah adalah ini puzzle murni atau ada puzzle haram di dalamnya gitu. Misalnya, ternyata proses loading barang untuk diekspornya memerlukan biaya produksi sekitar 3%. Kenapa? Karena biaya di sini tinggi. Itu puzzle kan? Nah, itu masih puzzle normal gitu. Tapi kalau puzzle haramnya, untuk dia bongkar muat barang ini memerlukan waktu sampai perizinan sampai 20-an hari dan ada biaya-biaya siluman di dalamnya sekian gitu. Nah, itu harus dimusnahkan dulu oleh pemerintah. Nah, kalau itu tidak ada, baru akan kelihatan puzzle ini bisa diperbesar. Nah, ukuran puzzle-nya itu adalah seukuran nilai-nilai yang dinormakan dalam putusan MK ini, mulai dari memerankan Dewan Pengupahan, kemudian menetapkan struktur dan skala upah, lalu formula upah minimumnya, dan dengan juga termasuk upah sektoral. Begitu, Lea. Oke, baik Pak Ahmad Ansyori, terima kasih Pak. Oke Lea, sukses ya. Salam teman-teman. Assalamualaikum. Petugas federal memeriksa dan mewawancarai pekerja seks komersial laki-laki terkait kasus PDD. PSK laki-laki ditanya soal keterlibatan mereka di pesta khas PDD yang dikenal dengan sebutan freak off. Petugas menanyakan apa saja hubungan mereka dengan pesta, mereka dibayar untuk apa, dan siapa saja yang terlibat. Petugas mengatakan banyak dari mereka yang mengingat detail apa yang terjadi di freak off. Investigasi ini juga mengarah pada penggunaan obat-obatan terlarang. Pihak berwenang juga masih memastikan apakah pesta liar dari PDD melibatkan anak di bawah umur.
Klub malam terbesar di dunia dengan kapasitas mencapai 15.000 pengunjung bakal dibuka di Ibiza, Spanyol. Klub bernama Universe memiliki luas lantai 6,5 ribu meter persegi dan setara luas lapangan sepak bola Craven Cottage, markas klub Premier League Fulham. Rencananya, klub malam ini akan dibuka pada 2025 dan akan mengundang aktor Hollywood Will Smith. Universe dibangun di atas lahan bekas Super Club dengan daya tampung 10.000 pengunjung. Super Club terkenal dengan daya tampung besar, adanya arena pusat besar dengan kolam renang dan langit-langit setinggi 25 meter. Setelah lama vakum, leader Big Bang, G-Dragon, akhirnya merilis single terbarunya Power. Power dirilis setelah 7 tahun dan menggandeng label asal Palestina, Empire. Selama masa promosi mengisi beberapa acara, salah satunya You Quiz on the Block yang dipandu Yoo Jae-sok dan Jo Se-ho. Dalam acara tersebut, pria bernama asli Kwon Ji-young itu memenangkan kuis dan mendonasikan hadiahnya ke Yayasan Anti Narkoba Justice Foundation. Total G-Dragon mendonasikan 1 juta won atau setara 11,38 juta rupiah dari hadiahnya. Justice Foundation adalah yayasan yang didirikan G-Dragon setelah membersihkan namanya dari tuduhan penggunaan narkoba pada 2023. Pada awal pendiriannya, G-Dragon mengucurkan 300 juta won atas nama fandom Big Bang VIP. Slogan lembaga itu adalah menjaga perdamaian, keadilan untuk cinta, cinta untuk keadilan. WhatsApp Indonesia. WhatsApp Indonesia kita mulai dari Jakarta. Presiden Prabowo Subianto meminta pengusaha muda, salah satunya yang tergabung di Himpunan Pengusaha Muda Indonesia atau HIPMI, menyumbang Rp100.000 per bulan untuk membantu anak-anak sekolah. Kata dia, selain membutuhkan makanan bergizi gratis, masih ada kekosongan soal seragam sekolah. Kata Prabowo, ada anak-anak yang tidak bisa bersekolah karena tidak bisa membeli seragam dan peralatan sekolah. Prabowo mengaku dirinya sudah menghitung kebutuhan pakaian sekolah anak-anak kurang lebih 1,2 juta rupiah per tahun. Dana itu untuk seragam sekolah, sepatu, kaos kaki, dan pakaian olahraga. Prabowo mengatakan APBN saat ini sudah dikerahkan untuk makanan bergizi dan meminta bantuan pengusaha muda untuk menuntaskan persoalan pakaian sekolah. Masih dari Jakarta, Menteri Sekretaris Negara atau Mensesnek Prasetyo Hadi memastikan mobil dinas Maung untuk menteri di Kabinet Merah Putih tengah diproduksi. Pras mengatakan seluruh menteri dan wakilnya akan menggunakan mobil Maung sebagai mobil dinas. Pras juga mengatakan menteri harus memberikan contoh dengan menggunakan mobil Maung. Produksi mobil Maung tahap pertama akan diperuntukkan bagi menteri dan wakilnya. Prasetyo Hadi mengungkap proyeksi kedepannya mobil Maung juga bisa digunakan bupati dan gubernur. Prabowo dikabarkan bangga menggunakan mobil Maung Limousine Garuda sebagai kendaraan dinasnya karena mobil ini produk dalam negeri. Terakhir ke Jember, Jawa Timur. Polda Jawa Timur menetapkan Sekretaris Daerah atau Sekda Jember Jawa Timur HS sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan proyek billboard. Kasus korupsi ini diperkirakan merugikan negara sebesar 1,7 miliar rupiah. Kabid Humas Polda Jatim Kombes Dirmanto mengatakan kasus ini bermula saat HS menjabat sebagai PLT Kepala Badan Pendapatan Daerah atau Bapeda Jember 2023. HS diduga tanpa didasari kewenangan melakukan pembelanjaan reklame tetap atau billboard. Dia juga melakukan pemecahan paket yang seharusnya dilakukan dengan metode tender. HS dikenakan pasal tindak pidana korupsi dengan ancaman pidana paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun penjara. Denda paling sedikit 200 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar rupiah. Demikian WhatsApp Indonesia hari ini. Terima kasih ya sudah mendengarkan What's Trending. Jangan lupa nih terus dengarkan podcast What's Trending di aplikasi mendengarkan podcast kesayangan kamu dan bisa juga nih di kbrprime.id. Lea Baneza mau pamit dulu ya. Stay safe and happy. Bye-bye. Kamu lagi dengerin podcast What's Trending.